Salam teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita selalu diberkati dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Walau kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja dan harus beribadah di rumah masing-masing, saya yakin pasti para teman-teman sekalian tidak pernah kehilangan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, kita akan saat teduh. Saat teduh, saya persilahkan. Baik, tiba saatnya bagi kita untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Maka dari itu, mari kita angkat pujian, terpujilah namamu Tuhan. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib dan satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Amin. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan semuanya. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Bebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Haleluya. Dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Haleluya. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena pada hari ini Engkau masih bisa memberikan kami kesempatan dan kesehatan bagi kami untuk melaksanakan ibadah walau di rumah kami masing-masing ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan dan perlindungan dimanapun dan kapanpun ya Bapa.
Bapa, kami juga ingin berdoa untuk ibadah ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini agar lancar tanpa suatu kendala apapun dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk hati dan pikiran kami ya Bapa. Kiranya Engkau selalu menuntun hati dan pikiran kami, agar kami selalu dapat terfokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa syafaat dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.
Mari kita berdoa syafaat. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa. Tiada hentinya kami mengucapkan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Bapa, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara ini ya Bapa, yang sekarang ini tengah dilanda oleh wabah virus corona ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberkati para warga dan masyarakat di negara ini ya Bapa, agar kami semua dapat taat dalam menaati aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah di negara ini ya Bapa. Dan kiranya Engkau memberkati kami semua dan membantu agar kami dapat tidak mentaati keegoisan kami masing-masing untuk melanggar peraturan-peraturan tersebut ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa bagi gereja kami ya Bapa. Kiranya Engkau selalu melindungi gereja kami agar jauh dari ancaman-ancaman yang jahat ya Bapa. Dan kiranya Engkau juga menyertai tiap-tiap jemaat ya Bapa, agar mereka selalu diberikan kesehatan kapanpun dan dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk masing-masing dari kami ya Bapa. Kami ingin berdoa bagi pergaulan kami dan pendidikan kami ya Bapa. Kiranya Engkau menjauhkan kami semua dari pergaulan yang buruk dan yang negatif ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk pendidikan kami ya Bapa, dan juga kepada teman-teman kami yang saat ini sedang mengurus pendidikannya ke tahap yang lebih lanjut. Kiranya Engkau ikut campur tangan dalam pendidikan kami semua ya Bapa, agar Engkau selalu menuntun kami dalam menjenjang pendidikan kami yang lebih lanjut. Bapa, kami juga ingin berdoa bagi keluarga kami ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberkati keluarga kami ya Bapa, dari sektor kesehatan maupun finansial ya Bapa. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa ya Bapa, yang dimana sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Engkau menuntun hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat terfokus dalam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa, hanya itu doa yang dapat kami sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengejarkan kami, doa Bapa kami ya Bapa, yang akan kami sebutkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman remaja yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semua. Nah, hari ini teman-teman kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan ini, kami boleh diizinkan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yang akan mendengarkan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami sehingga kami boleh mendengar dengan baik, merenungkan, bahkan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan pakai bibir mulut hamba-Mu, pengalaman, bahkan ilmu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Nah, perenungan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dengan judul perikop cara hidup jemaat yang pertama. Saya ulang lagi, perenungan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dengan judul perikop cara jemaat
yang pertama. Maksud saya, maaf, cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, pastinya di kehidupan kita sehari-hari, kita pasti pernah mendengar pepatah yang satu ini. Entah kita dengar dari teman kita, orang tua atau orang lain, atau kita sendiri pernah mengatakannya. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Perikop yang barusan kita baca adalah ada hubungannya dengan pepatah usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Di mana kita akan menemukannya? Mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Perikop ini dimulai dengan kalimat orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, luar biasa. Nah, yang menjadi pertanyaan, perkataan apa yang dimaksud ayat 41 ini? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Coba kita garis bawahi menerima perkataannya itu. Nah, ternyata yang dimaksud dari perkataannya itu adalah ajakan untuk bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa kita lihat di ayat 40, masih di kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Coba kita baca ya. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dan kalimat selanjutnya masih di ayat 41. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, timbul pertanyaan lagi, siapa orang-orang yang 3.000 jiwa ini? Nah, ternyata orang-orang yang 3.000 jiwa ini adalah orang Yahudi yang saleh, yang sudah dewasa, dari penjuru bumi, berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Suatu tradisi orang-orang Yahudi yang sudah dewasa wajib merayakan hari raya. 3 hari raya besar agama Yahudi adalah: pertama, hari raya Pondok Daun; yang kedua, hari raya Paskah; dan hari raya Pentakosta. Nah, yang menarik di sini adalah cara hidup mereka yang 3.000 jiwa ini tadi setelah dibaptis oleh Rasul Petrus. Hidup mereka berubah 180 derajat. Ingat ya, mereka ini adalah orang Yahudi diaspora, bukan orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Orang Yahudi ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, dan kelompok kedua adalah kelompok orang Yahudi diaspora. Yang kita renungkan sekarang adalah orang Yahudi diaspora. Cara hidup mereka menarik. Nah, yang pertama,
bertekun dalam pengajaran, bersekutu dan berdoa. Nah, apa yang mereka tekuni kira-kira? Apakah sekarang teori konspirasi tentang virus corona, bahwa virus corona ini adalah settingan elit politik global atau apalah itu? Bukan itu teman-teman, tetapi pengajaran para rasul tentang Tuhan Yesus yang berkuasa dan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Pengajaran rasul-rasul seperti Rasul Petrus bisa kita baca di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Dan tidak sampai di sini saja, mereka juga berdoa pastinya supaya mereka tetap teguh. Kalau kata Pak Pendeta, supaya mereka tetap setia mengiring Tuhan Yesus sampai akhir hidup mereka, dan supaya mereka juga kuat dalam hal iman kepada Tuhan Yesus, supaya mereka kalau mendapat masalah mereka tidak kecewa kemudian meninggalkan kepercayaan mereka. Percayalah dengan doa, orang percaya tetap kuat. Yang kedua, saling mengasihi. Kenapa poin kedua ini saya kasih judul saling mengasihi? Dasarnya adalah berawal dari kata segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Di ayatnya yang ke ayatnya ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tidak mungkin kalau mereka tidak saling mengasihi, kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini berbicara tentang konteks keperluan, ya. Kepunyaan bersama dalam tanda petik peduli atau care sama saudara seiman, merasa tergerak untuk menolong dalam bentuk tenaga, pikiran, ataupun materi dan lain sebagainya. Mereka tidak egois, mereka tidak masa bodoh. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 2. Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. Poin ketiga, selalu bergembira dan rajin memuji Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka selalu bergembira dan rajin memuji Tuhan, bukan karena mereka selalu berkecukupan, bukan karena hidup mereka aman-aman, tetapi karena Tuhan Yesus mereka bergembira. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Amin. Memuji Tuhan tidak harus di gereja, di rumah, di jalan, dimanapun silakan. Ekspresikan bahwa kita semua adalah anak Tuhan yang selalu bergembira di tengah dunia yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, supaya dunia terheran dengan sikap kita dan mereka memuji Tuhan lewat sikap kita dan perbuatan kita.
hasil dari cara hidup mereka ini. Tuhan memberkati mereka. Seperti yang saya katakan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Tuhan memberkati mereka. Pertama, mereka disukai banyak orang. Ya, jelas ketika ketika kita melakukan segala sesuatu yang disenangi oleh orang lain dan juga terlebih disenangi oleh Tuhan Yesus, niscaya kita disukai banyak orang. Yang kedua, Tuhan menambah jumlah mereka dengan banyak orang yang diselamatkan. Ya, menambahkan jumlah anggota mereka tiap-tiap hari, bukan setiap hari. Jadi kalau tiap-tiap hari mungkin itu 1 minggu ada penambahan anggota, atau 1 bulan, mungkin 1 tahun. Ya, itu saja yang kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Ampuni setiap perkataan hamba-Mu yang tidak membangun, ataupun kiranya Tuhan Yesus jauhkan daripada kami, tetapi perkataan yang membangun iman kami kiranya termeterai dalam hati kami, dan kami boleh bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan, dan tiba saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita angkat pujian Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata
Kita berdoa. Ya Bapa, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa. Dalam penghujung ibadah ini ya Bapa, kami ingin mengucap syukur ya Bapa padamu, karena kami dapat menyelesaikan ibadah kami tanpa gangguan apapun ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami ingin berdoa untuk masing-masing dari kami dan keluarga kami ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberikan kami dan keluarga kami kesehatan ya Bapa, agar kami semua dapat menjalani aktivitas kami dengan baik ya Bapa. Dan agar kami juga bisa memuji dan memuliakan nama-Mu lagi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan ya semuanya.